Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pasar kuliner Padang Panjang musnah terbakar. Seorang pencuri sepeda motor di Padang ditangkap di Padang Panjang. Bekas tempat hiburan malam disulap menjadi sebuah masjid megah. Kumpulan asap tebal menyelimuti pasar kuliner Padang Panjang Jumat siang pekan lalu. 7 bangunan semi permanen yang juga digunakan sebagai tempat usaha ludes dilalap si jago merah. Alhasil, 9 keluarga harus kehilangan tempat usaha yang biasa digunakan untuk berjualan kuliner. 13 unit mobil pemadam kebakaran didatangkan ke lokasi, tidak hanya dari Padang Panjang, tapi juga dari Bukit Tinggi, Payakumbuh, Tanah Datar, dan Agam. Api dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2,5 jam. Adapun dampak kebakaran, jumlah terbakar adalah 7 unit rumah semi permanen dengan kondisi rusak berat. Luas area yang terbakar kurang lebih 500 meter persegi dengan jumlah penghuni 9 kepala keluarga. Untuk luka-luka dan korban meninggal nihil, sedangkan kerugian material masih dalam tahap perhitungan. Saat ini untuk penyebab dan kronologi kejadian sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah karena tak banyak barang-barang korban yang bisa diselamatkan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran itu. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Diduga hilang kendali, bus pariwisata yang datang dari arah Solo menuju Padang terlibat kecelakaan beruntun dengan 6 kendaraan lainnya di kawasan Panorama 2, Kecamatan Lubuk Kilangan, sekitar 20 km dari pusat kota Padang, pada Sabtu siang pekan lalu. Bus pariwisata yang membawa rombongan warga yang hendak berwisata datang dari arah Solo menuju Padang. Namun, di kawasan Panorama 2, diduga sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya hingga menabrak 3 mobil di depannya. Akibatnya sebuah mobil terpental ke arah lajur kiri Padang menuju Solo yang akhirnya juga terlibat kecelakaan dengan 3 mobil lainnya. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari Padang menuju Solo dan sebaliknya menjadi terganggu. Satlantas Polresta Padang yang tiba di lokasi kejadian melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun itu. Namun 7 kendaraan yang terlibat mengalami rusak berat. Sopir bus dan kernetnya melarikan diri usai kecelakaan itu. Namun polisi telah mengantongi identitasnya. Paling terakhir mobil Karimun bergeser ke arah lajur sebelah kanan, juga menabrak mobil Karimun tersebut. Jadi ada 3 kendaraan, jadi total kendaraan ada 6 kendaraan yang terlibat. Pengemudi bus meninggalkan bus dan juga karnetnya meninggalkan bus. Tapi kita sudah mengantongi identitasnya, kita juga melaksanakan pencarian dan juga sudah menghubungi pemilik bus agar bisa menghadirkan pengendara bus tersebut. Kasus kecelakaan beruntun ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh polisi lalu lintas Polresta Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Kecelakaan kembali terjadi di jalur lintas Padang Panjang Bukit Tinggi, Kamis malam pekan silam. Sebuah truk pengangkut material besi untuk perbaikan jembatan tiba-tiba oleng dan menimpa mobil pickup yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya, mobil pickup ringsek tertimpa truk dan material besi yang dibawa.
Proses evakuasi sopir pickup berjalan dramatis karena posisinya terjepit oleh atap mobilnya yang tertimpa besi-besi proyek. Petugas membutuhkan waktu 4 jam mengevakuasi Arianto, sopir pickup, agar selamat dari jepitan bodi depan mobilnya. Peristiwa itu berawal ketika truk yang dikemudikan Hafiz melintas dari Padang Pariaman menuju ke Kota Baru, Tanah Datar, untuk mengantarkan besi proyek jembatan. Setibanya di persimpangan di depan MTSN Padang Panjang, kondisi truk lajunya sudah tidak seimbang. Saat di tikungan, tiba-tiba truk langsung terguling ke kanan jalan. Dan di saat yang bersamaan, dari arah berlawanan juga melintas mobil pickup yang dikemudikan Arianto. Memang kita lihat tadi mobil udah oleng dari bawah gitu. Dari arah Padang udah oleng. Habis itu diingetin sih sama teman kan, sama kita diingetin gitu. Bang, ini aman nggak? Mobil udah oleng gitu. Ini sopir nggak gubris, nggak kedengeran, tak gimana nggak tahu ya. Gitu. Habis ini sopir maksain juga belok, pas nyampe di sini di depan asrama, makin oleng, pelan-pelan tuh, pluk, rebah. Kecepatannya tinggi nggak bang? Kecepatannya pelan. Truknya pelan ya? Pelan lah. Telah terjadi laka lantas antara kendaraan truk bermuatan besi yang berangkat dari arah Padang Panjang menuju Bukit Tinggi. Sampainya di lokasi kejadian, truk mengalami hilang kendali sehingga menimpa satu kendaraan L300. Untuk kecelakaan ini sendiri tidak ada korban meninggal dunia. Dalam kecelakaan ini, sopir pickup dan 2 penumpang yang masih satu keluarga dibawa ke RSUD Padang Panjang untuk mendapatkan penanganan medis. Termasuk sopir truk juga mengalami luka ringan setelah bisa menyelamatkan diri. Saat ini, sopir truk ditahan polisi untuk proses hukum selanjutnya. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Karena mengalami kesulitan saat mendaki, sebuah truk bermuatan kayu balak kembali mundur dan menghantam sebuah rumah di Kanagarian Sikucur Tengah, 5 Koto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, pada Kamis pekan lalu. Evakuasi mobil truk yang berada di bagian depan rumah mengalami kesulitan karena mobil berada dalam kondisi miring. Begitu juga dengan muatannya. Puluhan kayu balak yang berada di bak truk harus dikeluarkan terlebih dahulu. Akibatnya, proses evakuasi mobil dilakukan berulang-ulang hingga membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Akibatnya, arus lalu lintas menjadi macet. Bagian belakang mobil masuk ke dalam rumah disertai muatan kayunya. Kejadian ini tidak hanya merusak rumah, namun seorang penghuninya mengalami patah tulang kaki karena dihimpit kayu balak. Benar sebuah truk saat menanjak karena bebannya terlalu berat, mobil tersebut mundur ke belakang dan hilang kendali, kemudian menabrak satu unit rumah di mana di dalam rumah tersebut ada seorang ibu atau nenek yang sedang beristirahat, kemudian ditimpa oleh kayu. Akibat dari kejadian tersebut, nenek mengalami patah tulang pada kaki dan saat sekarang masih dirawat di RSUD Pariaman. Polisi menahan sopir dan truknya di Mapores Pariaman untuk dilakukan penyelidikan apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.